Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin, mahasiswa Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai materi berpidato pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan Keilmuan. Ya, yang saya akan bahas mengenai materi berpidato pada kali ini yaitu ada beberapa hal. Yang pertama itu pengertian pidato, tujuan, sifat, metode dan susunan, serta persiapan pidato sambutan. Ya, yang pertama yaitu pengertian atau definisi pidato. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Contoh Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan publik atau umum dapat membantu untuk mencapai jenjang karir yang baik. Yang kedua yaitu tujuan berpidato. Pidato umumnya melakukan satu atau beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mampu mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua yaitu memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga yaitu membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis atau sifat pidato. Berdasarkan pada sifat dari isi pidato, pidato dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu pidato pembukaan, adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Yang kedua yaitu pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga yaitu pidato sambutan, yaitu merupakan pidato yang disampaikan pada suatu acara atau kegiatan maupun peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang keempat yaitu pidato peresmian, yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Yang kelima yaitu pidato laporan, yakni pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pidato pertanggungjawaban, adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu beralih kepada metode pidato. Teknik atau metode dalam membawakan suatu pidato di depan umum ada beberapa metode. Yang saya akan bahas itu ada 3 metode. Yang pertama, metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Yang kedua yaitu metode serta-merta, yakni membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Biasanya dalam keadaan darurat tak terduga banyak menggunakan teknik serta-merta. Yang ketiga yaitu teknik naskah, yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi, seperti pada saat berpidato oleh presiden. Selanjutnya yaitu persiapan pidato. Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan berikut ini. Yang pertama, wawasan mendengar pidato secara umum. Yang kedua, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan mengerti orang yang akan mendengar pidato kita. Yang keempat, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Dan yang kelima, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kerangka susunan pidato. Skema susunan suatu pidato yang baik setidaknya terdapat 4 poin. Yang pertama, pembukaan dengan salam pembuka. Yang kedua yaitu pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. Dan yang ketiga, isi atau materi pidato secara sistematis, maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah dan lain-lain. Serta yang keempat yaitu penutup. Terdapat kesimpulan, harapan, pesan, salam penutup, dan lain-lain. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi berpidato pada kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.